Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kali ini kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN, di mana kita akan membahas bahasan selanjutnya, yaitu kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kalian ingat pula bahwa saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Jadi jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik untuk membunuh kuman. Yang kedua, selalu pakai masker. Dan yang ketiga, jangan lupa jaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, sekarang kita perhatikan dulu video berikut ini. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Lewat suara kita, bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah saksikan jingle pemilu di tahun 2019. Jingle itu adalah salah satu upaya sosialisasi pemerintah untuk mengajak warga negaranya ikut serta secara aktif di dalam pemilu. Nah, pemilihan umum itu adalah salah satu dari perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia. Sekali lagi, pemilu itu adalah salah satu perwujudan dari kedaulatan di negara Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan tersebut, marilah kita saksikan, kita lihat tayangan berikut yang akan menjelaskan tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas tentang kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Ada dua bentuk kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun pemerintahannya sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, untuk mengelola berbagai macam unsur sumber daya yang ada di dalam wilayah negara tersebut untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua yaitu kedaulatan keluar, di mana negara memiliki kekuasaan untuk melakukan hubungan atau kerjasama dengan bangsa lain. Nah anak-anak, kedaulatan tersebut memiliki sifat-sifat. Ada 4 sifat yang melekat kepada kedaulatan. Yang pertama permanen, yang kedua asli, yang ketiga bulat, dan yang keempat abadi.
Nah, sekarang kita lihat bahwa permanen adalah mutlak, di mana kekuasaan negara ada selama negara itu ada. Kemudian yang kedua asli, yaitu di mana kekuasaan tidak diberikan dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga bulat, yang berarti bahwa kekuasaan negara itu adalah utuh, tidak dapat dibagi-bagi kepada kekuasaan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah abadi, di mana kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Itu adalah sifat-sifat kedaulatan. Berikutnya adalah tentang teori-teori kedaulatan. Ada 4 teori kedaulatan yang berkembang dewasa ini, yaitu yang pertama teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan negara, yang ketiga teori kedaulatan hukum, dan yang keempat teori kedaulatan rakyat. Nah, baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu tentang teori kedaulatan ini. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan, di mana menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan. Jadi didasarkan pada agama. Teori ini berkaitan dengan teokrasi tentang negara, baik mengenai pembenaran eksistensi negara maupun asal mula adanya negara yang dikembangkan pada abad pertengahan. Nah, pelopor teori ini adalah Agustinus, Thomas Aquino, Dante, dan Friedrich Julius Starr. Teori ini dijumpai di dunia barat maupun di dunia timur. Kemudian berikutnya adalah teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah di mana negara adalah sumber dan pemegang kedaulatan negara. Kekuasaan negara tidak terbatas terhadap lain, liberty maupun properti warga negara. Teori ini sesungguhnya merupakan bentuk baru dari teori kedaulatan raja yang bersifat absolut, yang merupakan manifestasi politik dari teori teokrasi atau teori kedaulatan Tuhan. Nah, pelopor dari teori ini adalah Jean Bodin, George Jelinek, Paul Laffman, Oppenheimer, dan Ludwig Gumlowicz. Berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah di mana hukum sumber dari segala kekuasaan dalam suatu negara. Hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia. Dan kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Negara harus menaati tata tertib hukum karena hukum itu kedudukannya di atas negara. Kekuasaan negara berdasarkan hukum diatur dan dialokasikan menurut hukum. Kemudian berikutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, bahwa sumber dan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara adalah rakyat, di mana negara atau pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak atau persetujuan rakyat. Pemerintah hanyalah wakil dari rakyat. Paham ini sudah berkembang sejak zaman gerakan monarki Mason, yaitu gerakan kaum anti raja-raja yang berkuasa mutlak yang dipelopori oleh Marsilius di Padua dan Buchanan. Nah, teori ini mencapai puncaknya atas jasa Jean-Jacques Rousseau, seorang sarjana Prancis, salah seorang dari trio tokoh perjanjian masyarakat. Dari teori inilah lahir paham demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan yang sering dikatakan sebagai mitos politik abad ke-20. Nah, demikianlah anak-anak paparan kita hari ini. Bagaimana anak-anak setelah kalian menyimak tayangan tadi? Baik, sekarang kalian sudah punya gambaran kan tentang apa itu kedaulatan. Nah, sekarang kita di akhir pembelajaran kita, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kedaulatan yang pertama, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Kemudian
Yang kedua, ada beberapa bentuk-bentuk kedaulatan atau ada dikenal dengan teori-teori kedaulatan yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Dan yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Nah, setelah menyimak tayangan tadi dan setelah kita menyimpulkan, sekarang kalian diminta untuk menentukan atau menyampaikan apakah teori kedaulatan yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Baik. Nah, betul ya. Jadi Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Nah, salah satu bentuk dari perwujudan bangsa teori kedaulatan rakyat yaitu dilaksanakannya pemilihan umum. Nah, kita kembali ke jingle tadi. Jingle tadi adalah salah satu upaya kita untuk mengajak seluruh warga negara berperan serta di dalam pemilihan umum. Nah, setelah kalian nanti memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih, jangan lupa kalian harus berperan aktif di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Paling tidak, kalian datang ke TPS, kemudian memberikan suara sesuai dengan hati nurani kalian, sesuai dengan apa yang kalian pahami, dengan benar, dengan asas langsung umum, bebas, dan rahasia. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan pencerahan kepada kalian tentang apa itu kedaulatan rakyat. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat di masa COVID-19 ini. Jangan lupa 3M, cuci tangan paling tidak 20 menit dengan sabun. Jangan lupa pakai masker. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak. Baiklah anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.